Dunia hari ini sedang menghadapi kemajuan teknologi yang sangat-sangat pesat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang AI, dampak AI ke ekonomi dunia itu seperti apa. Namun selain AI, masih ada lebih banyak teknologi-teknologi yang sedang dikembangkan hari ini. Salah satunya, kita akan membahas tentang cryptocurrency. Tentunya, cryptocurrency ini adalah teknologi yang akhir-akhir ini sedang naik sangat pesat. Apalagi di Indonesia. Kita melihat beberapa figur dan kelompok seperti Akademi Crypto, CryptoWave, dan beberapa founder-founder exchange lokal yang sangat-sangat memajukan kripto di Indonesia. Di awal video ini, kita tidak akan langsung membahas teknis. Karena sebelum kita bicara teknologi, kita harus bicara tentang persepsi. Masyarakat Indonesia dan banyak masyarakat di dunia masih memandang cryptocurrency dengan skeptisisme. Kata Bitcoin seringkali memicu reaksi negatif, seperti penipuan, judi, bubble, atau mungkin alat pencucian uang. Tapi, mengapa kita bisa memikirkan hal seperti itu? Apakah kita tidak mengerti? Atau karena kita terlalu takut pada hal yang tidak kita pahami? Skeptis bukanlah hal yang buruk. Bahkan skeptis adalah awal dari berpikir kritis. Tetapi, skeptis yang tidak disertai dengan rasa ingin tahu akan berubah menjadi penolakan membabi buta. Mari kita mulai dari pertanyaan yang sederhana, yaitu apa itu uang? Jika kamu berpikir uang itu adalah lembaran kertas bergambar pahlawan, kamu belum sepenuhnya benar. Uang adalah kepercayaan. Selembar uang Rp100.000 tidak punya nilai intrinsik. Nilainya muncul karena kita semua sepakat itu bisa ditukar dengan barang dan jasa. Dahulu kala, uang berbentuk emas, kemudian berubah menjadi kertas. Lalu, sekarang menjadi digital. Sekarang kita menggunakan uang yang tidak kita lihat. Seperti saldo di aplikasi kita, di kartu debit, di mobile banking, semua hanya angka di layar. Lalu, jika kita bisa percaya kepada angka digital dari bank, kenapa tidak bisa percaya pada bentuk uang digital baru? Di titik ini, kita harus jujur. Sistem keuangan saat ini menyimpan banyak masalah. Inflasi, biaya transfer yang tinggi, keterbatasan akses di daerah terpencil, hingga manipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Semua ini membuat munculnya alternatif menjadi masuk akal. Dan disinilah cryptocurrency masuk. Video ini bukan ajakan untuk membeli, bukan promosi koin tertentu, tapi ajakan untuk memahami, untuk membuka pikiran kalian semua. Karena kamu boleh tidak suka kripto, tapi kamu tidak bisa mengabaikannya. Karena kripto ini adalah teknologi yang mengalir sangat deras seperti arus di laut. Dan kamu nggak bisa menahan arus yang kuat tersebut. Kamu akan terseret sama ombaknya. Di akhir video ini, kamu mungkin masih skeptis, tapi setidaknya kamu akan skeptis dengan dasar pengetahuan, bukan prasangka yang tidak ada dasarnya. Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Tidak seperti mata uang konvensional yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh bank sentral, cryptocurrency beroperasi di jaringan terdesentralisasi berbasis teknologi blockchain. Lalu, kenapa disebut sebagai kripto? Karena mata uang ini bergantung pada prinsip-prinsip kriptografi, yaitu ilmu yang berfokus pada enkripsi dan keamanan informasi. Setiap transaksi dicatat dalam jaringan blockchain, dan untuk mencatat transaksi tersebut dibutuhkan proses validasi yang rumit namun aman menggunakan algoritma matematika. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama dan hingga saat ini masih menjadi yang paling terkenal dan dominan. Tapi setelah Bitcoin, muncul ribuan cryptocurrency lain dengan fungsi yang berbeda-beda. Mereka disebut dengan altcoin, seperti Ethereum. Ethereum memperkenalkan konsep smart contract. Lalu yang lainnya ada Binance Coin, Solana, Cardano, dan Polkadot. Masing-masing membawa inovasi dan komunitasnya sendiri. Cara cryptocurrency bekerja sangat berbeda dari bank. Kamu tidak punya rekening bank, melainkan dompet digital atau disebut dengan wallet. Wallet ini memiliki dua hal penting. Yang pertama adalah public key, yaitu alamat yang bisa kamu berikan ke orang lain untuk menerima uang. Dan yang kedua adalah private key,
atau kata sandi yang bersifat rahasia untuk membuktikan kamu adalah pemilik uang di alamat itu. Ini diibaratkan seperti nomor rekening dan PIN rekening kalian, di mana nomor rekening adalah public key yang kalian kirimkan untuk menerima uang dari orang lain, dan private key seperti PIN rekening kalian yang tidak boleh kalian berikan kepada orang lain, atau nanti orang lain bisa mengakses rekening milikmu. Transaksi yang kamu lakukan tidak melalui perantara seperti bank. Ia berjalan peer-to-peer, langsung antar pengguna. Namun, agar transaksi itu valid, jaringan perlu menyepakati bahwa transaksi tersebut sah. Dan itulah peran mekanisme konsensus seperti Proof of Work disebut sebagai POW atau Proof of Stake atau POS. Dan karena tidak ada perantara, biaya transaksi bisa jadi lebih murah. Transfer antar negara bisa terjadi dalam hitungan menit, bukan hari, tanpa harus menunggu jam kerja bank atau membayar biaya konversi mata uang. Tapi, cryptocurrency bukan hanya soal uang digital. Ini adalah gerakan yang menantang monopoli sistem keuangan lama dan menawarkan sistem yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Tentu tidak semua kripto itu berguna. Banyak juga proyek abal-abal. Tapi, di tengah ratusan proyek buruk, ada permata yang menawarkan masa depan baru bagi cara kita bertransaksi, menyimpan nilai, dan berinteraksi secara digital. Jika kita memahami dasarnya, maka kita bisa membedakan mana teknologi yang punya potensi dan mana yang hanya ingin mengejar hype. Untuk memahami mengapa Bitcoin muncul, kita perlu kembali ke tahun 2008, tepat saat dunia mengalami krisis keuangan global. Bank-bank besar kolaps, properti ambruk, kepercayaan terhadap sistem keuangan runtuh. Di tengah kekacauan itu, satu dokumen muncul di mailing list komunitas kriptografi. Sebuah white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ditulis oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mengapa disebut seseorang atau sekelompok orang? Dikarenakan Satoshi Nakamoto ini adalah seseorang yang sangat anonim dan rahasia. Bahkan hingga sekarang tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Tak banyak yang tahu siapa dia. Identitasnya hingga hari ini masih menjadi misteri terbesar di dunia teknologi. Namun, gagasannya mengguncang dunia. Sistem uang elektronik yang tidak dikendalikan oleh pemerintah, tidak melalui bank, dan tidak bisa dimanipulasi oleh otoritas pusat. Bitcoin adalah bentuk uang digital pertama yang berhasil memecahkan masalah krusial dalam sistem elektronik, yaitu double spending atau potensi seseorang menggunakan uang yang sama dua kali. Alih-alih mengandalkan pihak ketiga seperti bank untuk memverifikasi transaksi, Bitcoin menggunakan jaringan komputer global untuk mencatat dan memverifikasi semua transaksi. Ini yang kita kenal hari ini sebagai blockchain. Adapun yang dinamakan Genesis Block, yaitu blok pertama dari blockchain Bitcoin yang ditambang pada 3 Januari 2009. Di dalamnya, Satoshi menyisipkan pesan tersembunyi yang berbunyi, "The Times, 3rd of January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks." Ini bukan sekedar catatan waktu. Ini adalah kritik halus terhadap sistem moneter tradisional yang terus mencetak uang untuk menyelamatkan institusi besar, sementara rakyat biasa menderita. Satoshi lalu melanjutkan pengembangan software Bitcoin, dibantu oleh beberapa developer awal. Tapi, pada 2010, dia mulai menghilang. Pesan terakhirnya kepada developer lain adalah, "Saya telah pindah ke hal yang lain." Sejak saat itu, Satoshi tidak pernah muncul lagi. Tak pernah mengambil Satoshi dari wallet pribadinya yang berisi lebih dari 1 juta Bitcoin. Satoshi adalah sebutan untuk unit terkecil dari Bitcoin. Sekedar info, Bitcoin bisa dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti 0,1 Bitcoin, 0,01 Bitcoin, dan seterusnya. Dan Satoshi adalah salah satu satuannya. 1 juta Bitcoin itu setara ratusan triliun rupiah hari ini. Tapi, uang itu tidak pernah disentuh. Seolah-olah misi Satoshi adalah menciptakan sistem, lalu membiarkannya tumbuh sendiri tanpa pemimpin. Banyak yang percaya Satoshi adalah jenius tunggal. Ada yang menduga dia kolektif organisasi. Ada juga teori konspirasi bahwa dia bagian dari badan intelijen. Tapi di luar siapa dia sebenarnya, satu hal yang pasti, Satoshi telah mengubah cara kita memandang uang. Bitcoin bukan hanya kode komputer. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketimpangan finansial. Dan ia lahir dari krisis
seperti halnya banyak revolusi besar dalam sejarah manusia. Blockchain adalah fondasi dari seluruh sistem cryptocurrency. Ia adalah buku besar digital, atau disebut ledger, yang tidak bisa dirubah, disimpan di banyak komputer di seluruh dunia, dan terus diperbarui oleh jaringan. Setiap kali seseorang mengirim Bitcoin ke orang lain atau membuat transaksi aset digital, informasi itu dikemas dalam sebuah blok data. Blok ini berisi detail transaksi, waktu kejadian, dan kode pengenal unik. Setelah itu, blok tersebut dikaitkan ke blok sebelumnya, membentuk rantai. Inilah yang disebut dengan blockchain. Berbeda dengan sistem tradisional yang dikelola oleh satu institusi seperti bank, blockchain dikelola oleh ribuan node atau komputer yang tersebar global. Semua node ini menyimpan salinan yang sama dari blockchain dan ikut berpartisipasi dalam memvalidasi transaksi baru. Lalu, bagaimana cara blockchain memastikan bahwa data tidak bisa dimanipulasi? Jawabannya adalah kriptografi dan konsensus. Setiap blok memiliki sidik jari digital yang disebut hash. Jika data di dalam blok diubah sedikit saja, maka hash-nya berubah drastis. Ini membuat manipulasi sangat mudah terdeteksi. Selain itu, jaringan blockchain menggunakan protokol konsensus seperti proof of work atau proof of stake untuk menyepakati blok mana yang valid. Di proof of work, seperti di Bitcoin, miner atau penambang harus memecahkan teka-teki matematika yang rumit untuk menambahkan blok. Ini membutuhkan energi besar, tapi menjamin keamanan jaringan. Di sistem proof of stake, seperti Ethereum versi terbaru, penambang diganti oleh validator yang mengunci koin mereka sebagai jaminan. Jika mereka bertindak curang, koin mereka bisa hilang. Ini lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Salah satu keunggulan utama blockchain adalah immutability. Sekali data dicatat, tidak bisa diubah tanpa konsensus mayoritas jaringan. Ini sangat penting untuk kepercayaan. Selain itu, semua transaksi bisa dilihat publik. Ya, blockchain itu transparan. Kamu bisa cek aliran dana kemanapun, walaupun identitas pemilik wallet sering anonim. Bayangkan sebuah sistem keuangan tanpa pusat, tanpa satu titik lemah, tanpa lembaga yang bisa menyensor, memblokir, atau menutup akses seenaknya. Itulah kekuatan blockchain. Dan meski teknologinya rumit, intinya sederhana. Itu menciptakan kepercayaan, tanpa harus percaya pada satu pihak saja. Setelah kita memahami blockchain sebagai pondasi, mari kita naik satu tingkat, yaitu ke teknologi yang dibangun di atasnya. Disinilah letak revolusi nyata yang menjadikan kripto lebih dari sekedar uang digital. Yang pertama, smart contract atau kontrak otomatis tanpa perantara. Smart contract adalah program komputer yang berjalan di atas blockchain dan dapat mengeksekusi perintah secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, tanpa perantara, tanpa manusia di tengahnya, dan tanpa perlu kepercayaan antar pihak. Misalnya, kamu dan seorang freelancer sepakat dalam kontrak. Jika desain selesai dan dikirim, maka pembayaran otomatis dikirim ke wallet freelancer. Tidak perlu escrow pihak ketiga. Semua berjalan otomatis dan tercatat abadi di blockchain. Smart contract bersifat transparan. Semua orang bisa memverifikasi logikanya dan tidak bisa diubah sepihak setelah diluncurkan. Inilah pondasi berbagai aplikasi terdesentralisasi atau disebut dengan dApps. Ethereum adalah pionir dari teknologi ini, dan dari sinilah muncul ekosistem aplikasi baru yang dikenal dengan istilah DeFi. Decentralized Finance atau DeFi adalah sistem keuangan terbuka yang dibangun di atas blockchain, memungkinkan siapapun mengakses layanan seperti menyimpan dan mendapatkan bunga seperti tabungan, meminjam dan meminjamkan uang, ketiga, menukar aset seperti valuta asing atau saham, dan yang keempat, menggunakan derivatif, opsi, dan futures. Contohnya, di protokol Aave, kamu bisa menyimpan USDC dan mendapatkan bunga tahunan, atau meminjam Ethereum dengan jaminan. Semuanya tanpa proses KYC rumit atau birokrasi bank, hanya perlu wallet digital. DeFi memberikan inklusi keuangan yang sebelumnya tidak mungkin. Masyarakat tanpa rekening bank, seperti di banyak negara berkembang, kini bisa ikut serta dalam sistem keuangan global. Namun, resiko juga ada, yaitu bug dalam smart contract, likuidasi otomatis saat harga aset jatuh, dan kurangnya perlindungan hukum jika terjadi kerugian. Maka, edukasi adalah kunci. NFT, Non-Fungible Token
atau NFT mengubah cara kita memandang aset digital. Dengan NFT, kamu bisa membuktikan bahwa kamu pemilik sah dari karya digital tertentu. NFT tidak terbatas pada seni digital. Mereka bisa mewakili beberapa hal, seperti tiket konser yang tidak bisa dipalsukan, sertifikat tanah di dunia nyata, item game seperti senjata atau armor, ataupun identity card digital di dunia metaverse. Contoh sukses seperti NBA Top Shot, yaitu klip video basket, atau koleksi Bored Ape Yacht Club, atau komunitas eksklusif, menunjukkan bahwa NFT adalah lebih dari sekadar media, tapi juga simbol status sosial dan kepemilikan. Dan di masa depan, NFT akan menjadi komponen penting dari dunia Web3. Identitas kamu, asetmu, bahkan histori kerja dan reputasimu, semuanya bisa berbentuk NFT. Web3, masa depan internet yang memiliki pengguna. Web3 adalah filosofi internet yang terdesentralisasi. Di Web 1, kita hanya membaca. Di Web 2, kita berinteraksi. Tapi semua data dimiliki platform seperti Google, Facebook, dan TikTok. Web 3 ingin mengembalikan kendali data dan aplikasi ke tangan pengguna. Di Web 3, kamu login ke aplikasi dengan wallet, bukan email. Kamu bisa menyimpan data di jaringan terdistribusi seperti IPFS. Kamu bisa voting untuk perubahan platform lewat DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Dan kamu dapat bayaran langsung karena kontribusimu, bukan karena algoritma iklan perusahaan. Web3 juga memungkinkan munculnya ekonomi baru, yaitu kreator ekonomi yang tidak bergantung pada YouTube atau Spotify, melainkan pada interaksi langsung antara kreator dan audiens lewat token atau NFT. Namun, tantangannya masih besar, yaitu kompleksitas yang teknis, antarmuka yang belum ramah, dan edukasi pengguna. Tapi, inilah fase awal dari revolusi digital berikutnya. Web3 bukan hanya tentang teknologi, ini tentang kedaulatan digital. Smart contract membuka otomatisasi kepercayaan. DeFi menciptakan sistem keuangan terbuka. NFT merevolusi konsep kepemilikan. Dan Web3 membangun kembali internet dari bawah ke atas. Semuanya dimungkinkan oleh blockchain, dan semuanya merupakan bagian dari gerakan besar, yaitu menciptakan sistem digital yang tidak hanya efisien, tapi juga adil, terbuka, dan milik bersama. Cryptocurrency bukan lagi mainan para geek di basement. Dunia mulai membuka matanya. Negara-negara, perusahaan raksasa, dan tokoh-tokoh politik kelas dunia, semuanya kini turut bicara soal kripto. Di El Salvador, Bitcoin bukan sekadar alat spekulasi. Ia menjadi mata uang resmi negara. Presiden Nayib Bukele mencatat sejarah dengan membeli Bitcoin menggunakan dana negara, membangun dompet digital untuk rakyatnya, dan bahkan merencanakan kota khusus kripto yang menggunakan energi vulkanik sebagai daya penambangannya. Negara seperti Uni Emirat Arab dan Swiss menjelma menjadi surga bagi inovasi blockchain. Mereka membuat regulasi yang jelas, membuka ruang untuk startup kripto, dan mendorong riset serta adopsi teknologi ini. Perusahaan besar pun tidak tinggal diam. PayPal, Visa, dan Mastercard sudah mengintegrasikan layanan kripto ke dalam sistem pembayaran mereka. Tesla, melalui Elon Musk, sempat membeli Bitcoin dan menerima pembayaran dengan Dogecoin. Meski kontroversial, langkah ini membuka mata dunia, yaitu kripto bukan tren sesaat. BlackRock, salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, telah mengajukan ETF Bitcoin dan Ethereum. Ini bukan sembarang langkah. Ini adalah validasi bahwa dunia keuangan tradisional tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan kripto. Dan di dunia politik, nama-nama besar mulai angkat suara. Robert F. Kennedy Jr. secara terbuka mendukung adopsi Bitcoin sebagai bentuk perlindungan terhadap inflasi dan penyalahgunaan kekuasaan moneter. Donald Trump, yang dulu sempat skeptis terhadap kripto, kini secara terbuka mendukungnya. Ia menyebut bahwa kripto adalah bentuk perlindungan terhadap kontrol pemerintah yang berlebihan. Bahkan dalam kampanye pemilihannya, ia menerima donasi dalam bentuk aset digital. Mengapa tokoh sekelas Trump yang punya massa besar dan pengaruh global ikut turun ke ranah kripto? Jawabannya sederhana, karena suara generasi muda ada di sana. Masa depan pemilih Amerika ada di tangan mereka yang tidak percaya penuh pada sistem lama. Mereka ingin perubahan, dan kripto adalah simbol perubahan itu. Fakta ini menunjukkan bahwa kripto bukan lagi sekedar eksperimen. Ini adalah fenomena global, gerakan budaya, dan alat geopolitik. Negara yang cepat beradaptasi akan unggul. Negara yang lambat akan ditinggalkan. Tidak semua yang bersinar itu emas. Dan dalam dunia kripto, yang tumbuh liar, yang tumbuh cepat, dan tanpa pagar,
banyak juga jebakan dan sisi gelap yang tidak bisa kita abaikan. Satu hal yang harus kita akui adalah kripto memang belum sempurna. Dan di balik idealisme, desentralisasi, transparansi, dan keadilan, ada banyak ruang yang dimanfaatkan oleh oknum untuk berbuat curang. Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa banyak proyek kripto adalah scam. Dari yang skemanya Ponzi hingga yang sengaja dibuat untuk menguras dana investor lalu ditinggalkan atau dikenal sebagai rug pull. Token dibuat, dipromosikan besar-besaran oleh influencer. Harganya naik, lalu developer menghilang, investornya yang buntung. Kasus seperti BitConnect, OneCoin, hingga skema-skema HYIP, berkedok mining adalah contoh nyata betapa dunia kripto bisa menjadi ladang penipuan. Tapi masalahnya bukan pada teknologi, masalahnya ada pada manusia. Sama seperti pisau yang bisa dipakai untuk memasak atau melukai, teknologi kripto bisa membebaskan atau bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Regulasi yang belum matang di banyak negara juga membuka ruang abu-abu. Di satu sisi, pemerintah bingung mengklasifikasikan kripto ini. Apakah ini sekuritas, mata uang, atau aset digital? Di sisi lain, celah ini dimanfaatkan oleh aktor jahat. Banyak investor pemula terjebak FOMO atau Fear of Missing Out. Mereka ikut-ikutan membeli saat harga naik dan tanpa tahu apa yang mereka beli. Dan saat harga jatuh, mereka menyalahkan kripto sebagai penipuan. Padahal, keputusan mereka sendiri yang sembrono. Perlu juga disadari bahwa pasar kripto sangat volatil. Harga bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Ini bukan tempat yang cocok untuk orang yang mencari stabilitas cepat. Tapi ini bukan berarti kripto adalah judi. Sama seperti saham teknologi, kripto juga melalui siklus. Hype, koreksi, inovasi, dan adopsi. Di sisi lain, dunia gelap seperti dark web juga memanfaatkan kripto karena sifatnya yang pseudo-anonim. Namun perlu dicatat, transaksi kripto jauh lebih transparan daripada uang tunai. Semua data terekam. Selama ada analisis yang tepat, pelacakan tetap bisa dilakukan. Dan yang paling penting, edukasi. Dunia kripto masih muda, sama seperti awal internet dipenuhi spam dan malware. Dunia kripto juga butuh waktu untuk matang. Yang membedakannya adalah seberapa cepat kita belajar dan menciptakan perlindungan untuk diri sendiri dan komunitas kita. Maka dari itu, skeptis itu wajar, tapi lebih baik skeptis sambil belajar daripada skeptis sambil tertinggal. Masa depan bukan tentang prediksi, tapi tentang kesiapan. Dan dalam dunia yang terus berubah ini, cryptocurrency bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan keniscayaan. Bayangkan dunia di mana kamu tidak perlu lagi membuka rekening bank. Cukup punya koneksi internet dan dompet digital. Kamu sudah bisa menyimpan uang, mengirim dana lintas negara, bahkan mengakses sistem keuangan global yang sebelumnya hanya tersedia untuk orang kaya atau institusi besar. Bayangkan warga negara di negara-negara inflasi tinggi seperti Venezuela atau Zimbabwe yang kehilangan seluruh tabungan mereka karena mata uang mereka jatuh. Kripto menjadi satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Mata uang netral yang tidak bisa dicetak seenaknya oleh pemerintah. Bayangkan kontrak kerja, asuransi, bahkan sistem gaji otomatis yang berjalan lewat smart contract tanpa perlu kepercayaan antar pihak. Dunia tanpa perantara. Dunia yang bekerja dengan kode dan transparansi. Tentu perjalanan ini masih panjang. Kripto masih menghadapi banyak tantangan, seperti regulasi, keamanan, edukasi publik, dan adopsi massal. Tapi perlahan, seperti halnya internet di awal tahun 2000-an, gelombang ini tidak bisa dihentikan. Akan datang hari ketika anak-anak kita tidak lagi bertanya, apa itu kripto? Tapi malah bertanya balik, kenapa dulu orang bisa hidup tanpa kripto? Seperti kita sekarang menanyakan, kenapa orang zaman dulu bisa hidup tanpa internet? Saat itu tiba, pertanyaannya bukan lagi siapa yang ikut lebih dulu, tapi siapa yang mau belajar, siapa yang siap beradaptasi, dan siapa yang mampu bertanggung jawab. Kripto bukan sekedar alat, ia adalah ide. Sebuah gagasan tentang kebebasan finansial, keadilan sistemik, dan desentralisasi kekuasaan. Ia adalah reaksi terhadap sistem lama yang selama ini lebih berpihak pada segelintir elit daripada rakyat biasa. Apakah kripto akan menggantikan seluruh sistem lama? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi ia pasti akan menjadi bagian penting dari tatanan dunia baru. Kita tidak bisa memilih untuk menghindar dari perubahan, tapi kita bisa memilih untuk memahami perubahan itu dan bertindak bijak. Maka, jika setelah menonton dokumenter ini, kamu masih menganggap kripto adalah scam, setidaknya kamu menganggapnya dengan pengetahuan, bukan sekadar prasangka. Karena perubahan tidak peduli pada pendapatmu, tapi perubahan selalu menghargai mereka yang mau belajar. Selamat datang di era baru, era kebebasan digital, era cryptocurrency. Kami
NAS Production. See you in the next video.